Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Kalau Anda ingin tahu lebih banyak tentang saya, Anda bisa cari saya di Google, ya, ketik trainer Amir Faisal. Di sana saya punya banyak artikel yang bermanfaat. Atau kalau Anda ingin belajar NLP, Anda bisa juga gabung di fanpage saya. Juga ketik trainer Amir Faisal tapi dari Facebook. Nanti Anda masuk bergabung di sana, kemudian di sana saya sudah membuat sekitar 13 artikel, 13 lesson ya NLP. Anda boleh mempelajarinya, kemudian silahkan tanya pada saya dengan mengetik komen. Anda boleh mulai dari lesson 1 juga boleh. Kalau pertanyaannya menyangkut materi di lesson 1, Anda juga ketik komennya di lesson 1. Kalau Anda tanya ingin lesson 10, juga silahkan komen di lesson 10. Dan insya Allah akan saya jawab, karena setiap Anda menulis di komen, Facebook akan ngasih notifikasi pada saya, sehingga saya tahu bahwa Anda mengajukan pertanyaan. Oke, hari ini kita masuk pada episode yang terakhir, yang ke-11. Ya, kita hari ini akan bicara tentang membuat konten buku yang persuasif, ya. Kemarin kita sudah menggunakan teorinya David Beckhart, ya. Hari ini kita akan gunakan teori persuasi Robert Cialdini. Kemudian juga dari Milton Erickson, ya, dan yang lain-lain. Jadi Robert Cialdini juga mendasarkan teorinya dari hasil riset beliau. Ya, dia meriset beberapa orang yang hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi seseorang itu bisa dipersuasi, bisa dipengaruhi, bisa kita sugesti. Kalau orang-orang itu atau kita sudah melakukan sesuatu, ya, dari hal-hal yang di bawah ini, yang sebelah kiri saya ini, ya. Jadi nanti kalau ada menulis, ya, dalam artikel, dalam buku dan sebagainya, itu harus ada paling tidak unsur-unsur ini, ya. Misalnya yang pertama adalah perbandingan kontras, ya. Anda lihat di nomor 1, perbandingan kontras. Sebuah tulisan yang menarik itu mengandung banyak perbandingan, ya. Jadi Anda membandingkan antara A dan B misalnya, ada perbandingannya. Ada kan data pun data perbandingan. Dan semakin kontras semakin bagus. Ya, ada kutub satu dan kutub lainnya. Itu akan menarik. Kemudian Anda ulas perbandingan itu, ya. Jadi yang pertama adalah Anda buat perbandingan kontras dalam konten buku Anda. Ya, tentang apa saja. Selalu buatlah perbandingan. Kalau memerlukan data, ya Anda gunakan data, tapi data itu tolong yang kontras, yang berhasil dan yang gagal misalnya. Ya, perbandingan antara orang, misalnya buku motivasi, misalnya ada menulis karakter orang kaya misalnya dan karakter orang miskin misalnya. Seperti itu menarik. Ya, oke. Kemudian yang kedua adalah timbal balik. Ya, maksudnya begini. Ada buku itu yang ditulis oleh seorang pengarang, memang dia merupakan mengenang jasa baik seseorang. Misalnya buku yang ditulis oleh Helen Keller. Helen Keller ini adalah seorang yang buta, tapi dia bisa lulus cum laude di Harvard University. Ini adalah di Amerika. Helen Keller ini dijadikan ikon, ya. Hampir semua anak SD tahu, ya, siapa Helen Keller. Jadi Helen Keller ini seorang buta, dia benar bisa dididik oleh seseorang bernama Annie Sullivan, sehingga bisa sampai sarjana, ya, dan lulus dengan cum laude. Maka setelah berhasil dia lulus cum laude, dia menuliskan buku, dan buku itu dituliskan selama 7 tahun. Tapi apa yang terjadi? Ketika buku itu sudah jadi, rumahnya terbakar. Dan bukunya itu terbakar, maka dia buat lagi 7 tahun lagi. Dan judul buku itu adalah Annie Sullivan and I.
Jadi pengalaman hidup bersama Nisa Levon yang buat dia menjadi sarjana. Ini buku ini sangat bestseller dunia, ya. Ini contoh seperti itu. Ada juga yang ditulis di dalam kata pengantar. Saya paling tidak itu setelah kata pengantar ada ucapan terima kasih. Itu bisa juga. Atau Anda menulis buku itu kan paling tidak misalnya buku itu ada basisnya dari pengalaman-pengalaman orang, ya. Itu Anda juga berikan di situ apresiasi kepada tokoh-tokoh itu, ya. Itu akan menarik, ya. Akan menarik. Jadi ada timbal balik. Kemudian komitmen, yang ketiga adalah komitmen. Komitmen itu begini. Jadi komitmen itu misalnya buku Anda mengenai sebuah kelompok sosial tertentu. Nah, di situ Mas kan pasti ada slogan-slogan, ada semboyan, ya. Di situ. Nah, itu Anda gunakan komitmen yang positif, ya. Atau komitmen umum secara umum di masyarakat Anda gunakan, ya. Komitmen-komitmen tentang kesetiakawanan misalnya, tentang persamaan, tentang saling peduli, itu Anda ungkapkan dengan baik. Jadi itu akan menyentuh pada perasaan pembaca, ya. Ingat kemarin kalau suatu karya tulisan, artikel buku itu ada unsur emosinya, maka dia kekuatannya mempunyai kekuatan power 33.000 kali lipatnya, ya. Ini komitmen. Kemudian yang berikutnya lagi di situ ada lagi pembuktian sosial. Nah, pembuktian sosial ini begini biasanya, intinya begini, kalau semakin banyak orang yang menggunakan, itu faktor sosial seperti itu, ya, atau pendapat itu mengikuti banyak orang yang besar begitu, ya, common sense, ya, itu, maka itu buku itu akan menarik, ya, karena umumnya orang begitu, ya, atau perasaan orang umumnya begitu, ya. Nah, itu namanya pembuktian sosial. Semakin banyak diakui, dilakukan, disukai oleh masyarakat, ya, itu akan semakin disukai. Kemudian yang berikutnya adalah referensi. Nah, referensi ini kemarin kembali kepada episode 1, ya. Jadi ingat bahwa gunanya referensi itu sebenarnya hanya penguat, ya, penguat saja. Jadi apa yang Anda tulis dalam buku Anda itu adalah pikiran original Anda, gagasan original pribadi Anda, tapi Anda kuatkan dengan referensi, ya. Maka berikutnya adalah referensi. Dan otoritas. Apa beda otoritas dengan referensi? Kalau otoritas itu adalah, referensi tadi adalah Anda menggunakan teori-teori tertentu dari para pakar, para ahli dan sebagainya. Kalau otoritas itu misalnya begini, misalnya Anda menggunakan contoh, ya, di buku dari orang yang menggunakan, misalnya Anda bicara tentang penemuan, maka Anda gunakan otoritas di situ, misalnya tentang Albert Einstein, misalnya, ya. Nah, maka itu akan kuat sekali, ya. Jadi Anda tidak menjelaskan teori atau memakai dasar teorinya Albert Einstein tentang fisika, bukan, tetapi adalah pendapat-pendapat pribadi Einstein, ya. Itu namanya otoritas, ya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah kelangkaan, ya. Ini sudah kita jelaskan kemarin, adalah salah satu buku yang disukai itu dia unik, langka, ya. Kalau tidak langka temanya, paling tidak Anda ngambil satu spesial lagi, keunikan lagi dari tema itu, dari subtema yang lebih spesial. Oke, teman sekalian. Kemudian ini yang terakhir, ya. Jadi konten ini yang ini ada dari Joe Vital juga, ya. Joe Vital ini begini. Kalau buat konten itu, ya, ini sama yang pertama, gunakan kutip, ada kata bijak, ya. Cari kata bijak kan banyak itu dari buku itu, kata bijak di tiap bab, tiap ganti bab ada kata bijak yang sesuai dengan isi di bab itu, ya. Kemudian yang kedua, Joe Vital mengatakan kalau buat konten buku itu langsung ke tujuan, nggak usah muter-muter, sampaikan aja begitu pendahuluan itu langsung aja, ya. Kemarin sudah saya jelaskan kan, di buku saya, orang langsung intinya itu masuk di situ, nggak usah terlalu berputar-putar, terlalu pakai aturan ini itu dan sebagainya, ya. Langsung. Kemudian berikan gambaran visualisasi, ya. Jadi dengan kejadiannya, ya. Jadi syukur kalau ada gambar lebih baik, tapi kalau buku dengan gambar kan mahal, paling nggak penggambaran. Jadi
orang punya imajinasi dengan membaca buku Anda. Ya, adaptasi. Kemudian gunakan analog. Analog itu membandingkan hal yang sama, tapi kejadiannya beda. Ya, itu analog. Ya, misalnya analog tentang mengasuh anak dengan hewan tertentu, ya, misalnya dengan mengasuh anak, misalnya itu analog, ya, seperti itu. Kemudian problem solving sama, ya. Kemudian yang terakhir adalah berikan contoh-contoh yang konkret. Oke, teman sekalian, ini yang ketiga ya. Jadi cara buat konten yang ketiga. Nanti boleh diulang-ulang lagi. Anda mendengarkan video ini, kalau nggak jelas Anda ulang-ulang lagi, ya. Kemudian Anda coba praktekkan. Nah, sekarang yang terakhir adalah pattern language. Ya, ada baku standar bahasa yang dia cukup memikat atau persuasif untuk enak didengarkan. Contoh seperti ini. Ya, ini contoh. Ya. Contoh ini saya langsung saja contoh dari Juvital dulu, ya. Misalnya saya mengatakan begini. Padahal pembaca sudah tahu, tapi tetap di situ ditulis, ya. Tahukah Anda hanya sedikit orang di dunia ini yang mengetahui, ya. Nah, itu masuk ini kemarin di episode 3 saya kan juga begitu di status Facebook, ya, di WA saya tuliskan begitu. Tahukah Anda, ada kalian seperti itu, bahwa sekarang telah terjadi perubahan, revolusi di dalam penulisan. Nah, itu menarik kata tahu Anda itu, ya. Oke, teman sekalian, ini adalah pattern dalam membuat bahasa. Kalau Anda ingin belajar lebih lanjut, Anda bisa baca di buku saya ini, ya, Inside Out Communication, ya, di atas ini saya berikan puluhan pattern of language, ya, karena nggak mungkin saya tuangkan hari ini, ya. Anda boleh pelajari di buku itu, ya. Itu saya tulis dan itu langsung ke saya. Kalau Anda ingin membeli, bisa menghubungi langsung ke saya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi dalam tema-tema yang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.